Oke, baik. Mungkin untuk kegiatan pada hari ini bisa kita mulai, teman-teman semua. Mungkin saya juga akan pembukaan terlebih dahulu sambil menunggu eh, teman-teman nih yang belum pada hadir. Ya, mungkin karena ini libur panjang ya, jadi masih mungkin lagi liburan sama keluarganya, ya masih di jalan gitu. Ya, jadi masih belum bisa join untuk kegiatan pada hari ini. Ya, tetapi tenang aja untuk bunda-bunda mungkin di luaran sana yang ada kegiatan di malam hari atau masih ada tugas dinas malamnya, ya bunda-bunda nggak usah khawatir karena seperti biasa nanti softfile dan juga rekaman Zoom-nya akan diberikan ke grupnya masing-masing seperti itu. Oke, mungkin langsung saya mulai aja untuk kegiatan pada hari ini karena ini sudah direcord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, bunda-bunda semua. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik. Suara saya sudah jelas semua dan terima kasih untuk responnya. Mungkin di sini saya tidak perlu berkenalan lagi ya, karena sebelumnya kita sudah pernah bertemu. Mungkin dari Bu Ruri bisa memperkenalkan dirinya ya Bu ya, karena di sini kita itu masuk ke bulan pertama Ibu di bulan Juni, Ya, karena banyak banget peserta-peserta baru yang baru bergabung mengikuti bimbingan Voko tersebut Bu. Jadi untuk peserta yang sudah di bulan Mei mungkin udah kenal sama Ibu. Nah, ini peserta-peserta barunya gitu, Bu. Mungkin belum kenal siapa Ibu. Gitu ya, Bu ya. ya, Oke. oke. Izin Ibu, mungkin sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya dilancarkan kegiatan pada hari ini dari awal kegiatan sampai selesai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum saya Bu Ruri atau saya menampilkan PPT-nya, mungkin untuk teman-teman semua bisa dipersiapkan yang perlu alat tulis atau buku ya, mungkin ada yang penting-penting untuk dicatat itu dipersiapkan, mungkin juga minumnya atau snacknya supaya tidak terganggu bolak-balik ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ruri itu bisa dipahami oleh bunda-bunda sekalian. Baik Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu Ruri, izin Ibu untuk PPT-nya apakah dari saya yang share screen atau dari Bu Ruri? Dari Mas aja, Mas, nggak apa-apa. Oke, baik Ibu, izin sebentar Ibu. Oke, untuk teman-teman semua, untuk Bu Ruri, apakah PPT sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Mas. Sudah terlihat dengan jelas ya Bu Ruri? Kalau untuk Iya, teman-teman, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Sudah ya, baik. Sudah. Terima kasih untuk Bu Mulyati untuk responnya dan juga teman-teman yang lain. Ya, baik Bu, waktu dan tempat saya persilakan Bu Ruri untuk memperkenalkan diri Bu untuk teman-teman baru kita Bu. oh, iya. Terima kasih, Mas. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ruri Mai Septiasari. Saya salah satu dosen prodi Kebidanan di Stikes Sri Mandiri Sakti. Saya juga mengajar di D3, S1, dan profesi bidan. Jadi ada kesempatan untuk malam ini untuk mengisi di Koko ya, untuk mengisi tentang topik asuhan kita, kebidanan bayi baru lahir, itu asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Mungkin itu saja Mas yang bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ruri ya, untuk teman-teman semua. Salam kenal juga tuh untuk Bu Ruri. Mungkin yang ada waktu atau mungkin lagi liburan ke Bengkulu bisa bermain ke Boleh? tempat Bu Ruri. Boleh. Oke, baik. Mungkin kita langsung lanjut ya Bu ya ke Ya, boleh, soal. boleh langsung lanjut ya, boleh. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, untuk bunda-bunda semua, apakah sudah siap? Kalau sudah siap boleh ketik aja di kolom chat. Jadi saya dan juga Bu Ruri sudah tahu kalau teman-teman sudah siap semua untuk kita mulai bimbingannya untuk soal yang pertama. Apakah sudah siap? Boleh diketik? Sudah siap atau belum? Bunda-bunda? Oke, dari Kak. Sudah, Mas. Oke, sudah ya, sudah siap ya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, ini soal yang pertama bisa langsung dikerjakan aja. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang.
Waktunya tinggal 30 detik lagi. Yang sudah mendapatkan jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya tidak keliru dengan jawabannya, supaya tidak ragu-ragu dengan jawabannya. Tiga, dua, satu. Ayo bunda-bunda yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya. Oh ya, saya lupa nyalakan kolom chat. Oke, baik bunda-bunda dan teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya untuk soal yang pertama bisa langsung diketik aja di kolom chat. Untuk teman-teman yang baru datang silakan dibaca kembali soal nomor 1 ya, yang sudah dapat, yang langsung dapat jawabannya bisa langsung diketik di kolom chat. Masih ditunggu, ini tidak terburu-buru. Oke, baru 7 orang yang menjawab. 8. Ayo yang baru hadir. Ya, ini soal pertama, langsung dikerjakan aja sebelum nanti dijelaskan oleh Bu Ruri. Masih Oke. kompak ya Mas jawabannya nih, masih satu Wah, suara. iya Ya. Ibu, masih kompak nih Bu. Cuman mungkin kurang kompaknya ada yang ragu-ragu, ada yang tepat Bu. Iya. Ragu-ragunya dilihat dari mana Mas? Di sini kelihatannya B-nya kecil Bu. Kalau yang koetso kayak oh B gitu, yakin gitu. Oke, baik Bu. Ini mungkin kita lempar ke peserta ya Bu ya untuk Iya, tanggapan boleh Mas. mengenai Iya. penjelasan pilihan jawaban mereka. Baik, untuk teman-teman semua yang jawaban pilihan B ini semuanya emang B ya. Ini ada nggak yang bisa memberikan tanggapan atau alasannya yakin sekali dengan pilihan jawaban B? Bisa dinyalakan mic-nya atau misalkan lagi dinas malam diketik juga tidak apa, nanti bisa dibaca oleh saya atau bisa dibaca oleh Bu Ruri. Ada yang ingin memberikan tanggapannya, teman-teman semua, untuk soal kita yang pertama? Oh, sepertinya mereka belum panas nih, Bu. Iya. Atau mungkin juga masih pada di jalan nih, Bu, gitu. Jadi apa namanya, mereka belum bisa memberikan tanggapan. Mungkin nanti sekitar 3 soal atau 4 soal baru mereka aktif, Bu. Oke, Iya, mungkin Mas. saya persilakan untuk Bu Ruri memberikan penjelasannya, Bu Ruri, untuk Oke, soal yang terima pertama, kasih. Bu Ruri. Iya. Jadi di soal yang pertama ini yang ditanya apa diagnosis yang tepat pada kasus tersebut ya. Jadi yang kita lihat di sini seorang perempuan umur 30 tahun, P2A0, dia kala 3 dengan keluhan perut rasa mulas, bayi lahir secara spontan normal, tapi plasentanya tidak lahir dalam 30 menit. Terdapat rembesan darah dari vulva. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 100/80, kemudian nadinya 84, suhunya 37, pernapasannya 24, kontrasi uterusnya lembek. Jadi jawabannya benar adalah B. Jadi kata kuncinya adalah plasenta tidak lahir dalam 30 menit. Boleh Mas dilanjut ke jawabannya? Jadi yang benar adalah B. Jadi soal ini sering muncul di Ukom. Jadi yang perlu dipahami kita harus bisa membedakan apa sih retensio placenta, apa slosio placenta, apa res placenta, dan apa itu ruptur uteri. Jadi jelas ya kalau dia 30 menit placentanya tidak lahir, itu dinamakan retensio placenta. Tapi kalau slosio placenta, pelepasan placenta dari tempat implantasi normalnya di rahim sebelum kelahiran dan merupakan salah satu penyebab perdarahan ibu hamil pada trimester ketiga yang terkait dengan kematian ibu dan janin. Kalau res plasenta itu bagian plasenta yang tertinggal di dalam uterus, jadi sebagiannya, sehingga uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif. Kalau ruptur uteri adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal. Jadi tadi kata kuncinya plasenta tidak lahir dalam 30 menit. Jadi jawabannya yang benar B. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya dan tadi juga saya lihat di kolom chat Ibu dari Iya, ini udah ada Kak nih di Ita kolom chat. itu juga kurang lebih sama dengan Ibu yang Iya, Ibu yang sudah menjelaskan ya. Jadi saya anggap untuk teman-teman semua berarti sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ruri. Karena di sini
baru satu soal itu 100% yang sudah menjawab itu jawabannya benar semua. Ya, masih kompak? Oke, kita lanjut ya untuk soal yang nomor 2. Dalam hitungan ketiga, 1, 2. Oh, ada yang raise hand. Oke, dari Kak Iva mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak Iva? Iya, mohon izin Ibu Ruri dan Kak Cahyo. Oke, baik, Iya, Ibu, iya. silakan. Boleh, Kak? Tadi di soal ada jawaban option retensio atonia placenta ya Ibu? Iya, Ada atonia option placenta. Atonia, ya. atonia placenta nggak ada ya. Yang adanya atonia uteri. Nah, memang nggak ada ya Iya, Bu, ini hanya jadi mengejauh ya Bu. itu memang untuk melenceng, jadi nggak masuk pilihan. Yang benarnya kan adanya begitu. atonia uteri. Kalau atonia Siap, placenta, Ibu. ya nggak ada ya. Saya pikir Itu untuk takutnya ada melenceng, jadi istilah kita baru tinggal yang pilihannya memang pas yang ada di tepatnya. siap Ibu paham. Khawatir ada istilah baru saya kurang paham Bu. Siap Ibu. Iya, betul sekali. Ibu Ruri Iya. paham sudah. Iya. Oke, baik. Berarti sudah dipahami ya dari Kak Iva untuk pertanyaannya. Siap. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Iva atas partisipasinya sudah bertanya ke Bu Ruri untuk soal yang pertama. Baik, berarti sudah paham semua saya anggap. Berarti kita langsung lanjut ke soal yang nomor 2 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini soal nomor 2 bisa langsung dikerjakan aja. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik lagi yang sudah mendapatkan jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya tepat untuk pilihan jawaban masing-masing. Jangan sampai terkecoh untuk pilihan jawaban peserta yang lain ya. Harus Ya. punya pendirian nih. Oke, waktunya tinggal 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya untuk bunda-bunda dan juga teman-teman semua yang sudah mendapatkan pilihan jawaban untuk soal nomor 2. Bisa langsung diketik aja di kolom chat. Baru 3 orang, 4 orang yang menjawab. Dari total ini terpotong Bu Ruri, saya dan juga admin berarti sekitar berapa ya? 16 ya? 16 apa 15 ya? 15 sepertinya. 15 orang yang sudah hadir. Sepertinya nih teman-teman yang lain sedang beristirahat sejenak sepertinya Bu. Iya. Menikmati Libur ya, momen. libur panjang. Menikmati momen Ibu. Jarang-jarang momen seperti ini Bu. Iya, liburnya lumayan lama ya. Iya. Ya mungkin untuk teman-teman yang masih dinas malam, wah semangat ya. Eh, walaupun libur-libur begini masih harus beraktivitas. Oke, ini 9 orang yang sudah menjawab dan lagi-lagi Bu kompak untuk pilihan Kompak, jawaban kayaknya soal udah nomor siap 2. ya untuk ikuti UKOM nih. Kompak Waduh. semua. Dia kayak dari kemarin-kemarin memang terlihat sudah banyak kesini-sininya itu mereka sudah bisa menjawab 100% per soalnya. Oke, dari Kak Wahida sedang perjalanan 17 jam menuju tryout. Waduh, semangat Kak Wahida untuk tryoutnya dan juga mungkin teman-teman yang lain yang sedang mungkin mengikuti tryout di asosiasi ataupun di kampus ataupun di lembaga lain ya, semangat ya. Mudah-mudahan Iya, besok kan hasilnya. mereka mau tryout ya, Mas. Oh, Besok rata-rata. tryout ya. Oh, Iya, baik Bu. tryout dari Aitkin besok hari Sabtu sama hari Minggu. Waduh, semangat ya teman-teman semua, harus semangat. Saya doakan, ini saya perwakilan dari tim Voko Indonesia, mudah-mudahan teman-teman profesi bidan dan juga bidan D3 itu bisa menghasilkan hasil dari tryoutnya itu yang bagus. Besok kompeten semua insya Allah, Mas. Amin, amin. Supaya teman-teman ini masih semangat. Bukan masih semangat, supaya teman-teman di sini semakin semangat gitu. Besok Nah, tryout besok Mas. ada yang sesi pertama nih TO-nya nih 8.30 Waduh, semangat. 8.30. Oke, baik.
Ya, mudah-mudahan ya dilancarkan teman-teman semua dan hasilnya bagus supaya bunda-bunda dan juga teman-teman di sini semangat untuk meraih predikat kompeten. Oke, baik Ibu, mungkin saya langsung lempar ke peserta yang lain untuk pilihan Iya, jawabannya C. Ini C semua tapi ya. Mungkin ada yang bisa iya ini memberikan C semua. tanggapan. Ada kompak. Baik, mohon izin Bu Ruri. Baik, Iya, Kak Iva, silakan Bu. dipersilakan Kak Iva. Pilihan saya C. Di sini mengacu pada kata kunci di soal adalah kondisi pada bayinya, ini ya, terbukanya bibir dan langit-langit rongga mulut melalui palatum durum. Itu aja sih, Bu. Iya, Sudah sangat pasti kayaknya. Itu aja insya Allah. Makasih ya Ibu. iya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Iva untuk penjelasan soal nomor 2. Mungkin saya langsung serahkan ke Bu Ruri. Dipersilakan Iya, Bu Ruri. terima kasih Mas. Jadi di sini ditanya apa diagnosa paling mungkin pada kasus tersebut. Benar tadi kata kakak tadi. Jadi kata kuncinya di sini terbukanya bibir dan langit-langit rongga mulut melalui platum durum. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Boleh dibuka Mas? C. Jadi kita harus bisa membedakan ya, apa sih labiokizis, jadi apa sih palatokizis, apa sih labiopalatokisis. Nah, jadi ini sudah ada definisinya masing-masing. Bisa saja nanti pada saat di tryout atau di UKOM, itu yang ditanya malah palatokizis. Jadi kita harus tahu kalau dia labiopalatokisis itu terbukanya bibir dan langit hingga mulut melalui palatum durum. Tapi kalau palatokizis fisura garis tengah palatum. Jadi kalau labiokizis itu celah pada bibir atas sampai ke gusi, rahang dan langit-langit rongga mulut. Jadi ini biasanya yang paling sering keluar tuh yang seperti ini dibolak-balik. Bisa aja nanti nggak di labiopalatokisis, tapi di labiokizis. Itu yang harus dipahami ya. Jadi kita tahu dari mana yang labiokizis, palatokizis. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya semuanya benar ya, Mas. Yang benar adalah C. Karena Oke, ada baik. tadi. Terima kasih untuk penjelasannya. Berarti teman-teman semua sudah paham ya Bu ya dengan apa yang sudah tadi ditanyakan oleh Bu Ruri untuk soal nomor 2. Ya, jadi teman-teman pembahasannya jauh kali mau screenshot. Oke, dipersilakan. Ya mau screenshot boleh kan nanti dapat soft file-nya juga ya. Jadi benar-benar jangan khawatir. Oke, berarti sudah bisa dipahami semua ya untuk soal nomor 2 terkait Sebentar Kak pembahasannya. Cahil. Oke, dipersilakan Boleh. Kak Iva. Ini Ibu untuk penjelasan unilateral komplit dan inkomplit kayaknya hampir sama ya Bu ya. Apa saya salah menyimak Ibu ya? Mohon dicek ulang Ibu Ruri. Iya, ntar ya. Oh iya, hampir sama. Ini nanti ada revisi ya. Iya, hampir sama Ya, ini. benar Ibu. Iya, Persis sama bahasanya. iya, Kalimatnya jadi tidak berbeda. kalau dia yang incomplete, dia tuh tidak semuanya. Hanya Oh, tidak sebagian. semua ya Iya, Bu. yang komplit itu yang semuanya. Siap Ibu. Nanti direvisi lah ininya. PowerPoint-nya saya bagikan lagi ke Masnya, biar Masnya bisa bagi ke Ibu, biar lebih jelas. Siap Terima Ibu. kasih ya, Bu. Sama Ibu. Wah, dari kemarin sepertinya nih Kak Iva selalu teliti ya untuk Iya, soal, begitu. untuk apa namanya, untuk pembahasan. Waduh, terima kasih untuk Kak Iva. Jadi di sini ada keliru sedikit dari Bu Ruri untuk pembahasannya. Jadi nanti akan revisi dan akan dikirim ulang ke saya dan Iya, untuk dikirim ke bunda-bunda semua. Oke, baik Bu Ruri, mungkin sudah bisa dipahami ya untuk teman-teman iya. semua. Iya, terima kasih juga Kak Iva. Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 3. Jadi teman-teman harus siap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini soal nomor 3. Bisa langsung dikerjakan aja. 1 menit dimulai dari sekarang.
Baik, tersisa 20 detik lagi untuk teman-teman semua dan bunda-bunda yang sudah dapat jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga soalnya supaya tepat untuk menjawab soal nomor 3. 3, 2, 1. Oke, saya nyalakan kolom chatnya. Yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa langsung diketik aja di kolom chat. Baru 8 orang, 9 orang, 10 orang yang sudah menjawab. Kita lihat kembali dan ternyata kompak. Oh, ternyata ada yang berbeda di sini. Oke, tidak apa-apa ya. Karena di sini belum tentu yang kompak ini benar jawabannya. Iya. Oke. Ini dari Kak Bunga, mungkin ya dari Kak Bunga bisa menyalakan mic-nya atau bisa diketik di kolom chat Zoom untuk tanggapan dan juga alasannya untuk pilihan jawaban E, mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Mungkin dari Kak Bunga bisa menyalakan mic atau dari chat Zoom-nya, Kak Bunga? Oke, mungkin untuk peserta yang lain, untuk pilihan jawaban yang kompak nih, yang C, mungkin dari Bunda Mulyati, dari Kak Nuzul mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai pilihan jawaban C. Kak Ita atau Kak Iva lagi nih? Wah, Kak Iva sepertinya lagi semangat-semangatnya ya. Tapi teman-teman yang lain sepertinya tidak kalah semangat ini. Lagi di perjalanan, wah masih semangat untuk bimbingan. Yang lain saja Mas, takut bosan. Waduh, tidak ada bosan-bosan ya Kak. Oke. Oke, dari Kak Linda Nurjana, dipersilakan Kak. Ini pertanyaannya, asuhan kebidanan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 24 tahun, G1, P0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke TPMB, keluhannya mulai sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesis, blood SEM dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Untuk tensi normal, TFU-nya 29 cm, DJJ 138. Teratur kontraksi 3 kali 10 menit, 45 detik, penurunan kepala 3/5, porsio tipis lunak. Selaput ketuban masih positif, pembukaan 6. Kalau di sini kan karena pembukaan 6 nggak mungkin kita untuk memecahkan ketuban karena masih butuh 4 cm lagi untuk untuk pembukaan lengkapnya. Lalu untuk mencukur rambut pubis sepertinya tidak juga. Yang saya menganjurkan mobilisasi karena dengan dia bermobilisasi maka penurunan kepalanya semakin turun jadi membuka rongga panggul yang diharapkan pembukaan semakin bertambah. Untuk menganjurkan ibu tidur telentang sepertinya tidak disarankan juga kalau ibu hamil ya, apalagi dia dengan pembukaan baru 6 cm. Kalau untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, harusnya dari pembukaan pertama dia sudah dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Seperti itu Ibu, mohon koreksinya. Oke, Oke, sudah benar baik. ya. Terima kasih untuk Ya, Kak Linda untuk penjelasannya. Ini juga dari Kak Iva, Bu. Ini pilihan jawaban C karena ketuban belum pecah, pembukaan masih 6 dan penurunan kepala 3/5. Oke, mungkin saya lanjut ke Bu Ruri sebagai dosen kita untuk iya. menengahi jawabannya, Bu. Wah, udah benar ya. Tadi dijelaskan oleh kakak tadi. Udah bagus Oke. sekali. Jadi dia udah dari item per item nih dijelaskan. Jadi boleh Mas dilanjut slide-nya. Jadi benar ya, jawabannya yang paling tepat adalah C, menganjurkan mobilisasi dini. Jadi kata kuncinya sudah jelas dijelaskan tadi, dia hamil 39 minggu, porsionya tipis lunak, selaput ketubannya positif, pembukaannya adalah 6 cm. Jadi yang paling tepat adalah menganjurkan mobilisasi dini. Kenapa mau cek tuban? Karena belum waktunya. Mengapa tidak mencukur pubis? Tidak dianjurkan lagi. Mengapa ibu tidak dianjurkan telentang? Nanti bisa menyebabkan janinnya hipoksia. Mengonsumsi makanan tinggi protein tidak dianjurkan jika ibu merasa itu kalau tidak dibutuhkan. Jadi yang paling tepat adalah mobilisasi
dini. Jawabannya adalah C. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ruri untuk penjelasannya dan juga Kak Linda. Waduh, Kak Linda ternyata sudah dijelaskan per item ya, sudah detail juga. Terima kasih juga untuk Kak Linda Nurjana dan juga Kak Iva yang sudah memberikan tanggapannya juga dan juga penjelasannya mengenai pilihan jawaban yang C. Berarti makin ke sini teman-teman semua semakin mahir, semakin matang ya. Jadi tinggal ujiannya aja nih ya. Tinggal langsung ujian aja sepertinya ya. Sudah pada mantap semua nih untuk teman-teman semua. Oke, baik. Mungkin karena di sini sudah benar semua untuk pilihan jawabannya, ya kita lanjut ya untuk soal yang nomor 4. Wah, ada dinas malam juga dari Kak Nuzul. Oke, baik Kak. Tetap semangat ya untuk pembelajaran bimbingan pada malam hari ini. Kita lanjut untuk soal nomor 4, teman-teman semua. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ini soal nomor 4, bisa langsung dikerjakan aja teman-teman semua. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik lagi waktunya. Yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa dibaca kembali soal dan juga kasusnya supaya tepat untuk pilihan jawabannya. Tiga, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya. Yang sudah mendapatkan jawabannya bisa diketik aja di kolom chat untuk pilihan jawaban masing-masing. 4 orang yang sudah menjawab. 5. Ayo. Wah, di sini sudah mulai ada yang Bervariasi ya. bercabang. Bercabang pikirannya di sini. Aduh, sepertinya kayaknya ada mungkin pertanyaan-pertanyaan nih Bu untuk soal nomor 4 nih Nah, Bu. iya. Mulai terkecoh nih. Aduh, mungkin sudah mulai terkecoh nih. Iya. Soalnya kemarin kan ada soal seperti ini tapi jawabannya itu. Terus dari pesertanya minta diganti dong Bu, jangan jawabannya itu terus katanya. Oke, baik. Berarti ini masukan juga ya Bu ya dari peserta Iya, masukan teman-teman. dari teman-teman. Jadi jangan keluarnya pas ketemu itu terus katanya supaya kita bisa melatih nanti keluarnya seperti ini, yang ini seperti ini, contoh soalnya seperti apa. Ini masukan dari teman-teman sebelumnya di bulan Mei. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ruri. Berarti Bu Ruri ini sudah Ada 3 option mendagasati. ini, Mas. Ya, Iya Bu, kalau saya lihat juga ada 3 option, ada C, ada B, dan juga ada E. Ya, ini ya. sudah ditanggapi sama Bu Ruri dan saya langsung lempar ke pesertanya. Untuk pilihan jawaban yang saya lihat tadi ada yang C dulu deh. Ini dari Kak Ya. Eka mungkin atau Kak Ita atau Kak siapa ya lagi yang C? Kak Kot Nayani bisa memberikan tanggapannya untuk pilihan jawabannya. Oh, kalau Kak Nuzu lagi dinas malam sepertinya ya. Tadi sudah memberikan info. Mungkin yang pilihan jawaban C dari Kak Ita, dari Kak siapa lagi tadi ya? Kak Kotiani atau Kak Eka Liana bisa memberikan tanggapannya? Saya serahkan Kakak Iva aja. Saya antara C dan Imatur Azza. Oh, masih bingung ya. Masih Iya, ragu Mas. nih Bu antara A atau C ya tadi ya? Iya, antara A atau C. Waduh. Oke, baik. Masih Berarti galau ya. masih galau, Bu. Oke, untuk Izin menjawab, Mas. ya baik, dipersilakan, Kak. Jawaban saya E.
Iya. Karena kata kuncinya di sini saya lihat usia kehamilan 37 minggu, walaupun berat badannya 2.400 gram, tetapi di sini ada refleks sudah sempurna. Itu makanya saya memilih yang matur, karena 37 minggu sudah termasuk umur kehamilan aterem. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak siapa tadi ya? Bu Jani, Mas. Oh, Bu Jani. Oke, terima kasih untuk Bu Jani penjelasannya untuk pilihan jawaban E. Waduh, ternyata ini untuk teman-teman yang lain masih bingung juga nih Bu untuk pilihan yang Iya, A sama yang C. Ini Kak Nuzul tiba-tiba berubah nih jadi E. Waduh. ada yang berubah ya diganti E. Oke, baik. Mungkin daripada bingung-bingung, mungkin saya langsung serahkan aja ke Bu Ruri ya, Bu, ya, untuk penjelasan Oke. soal nomor 4 nih, Bu. Dipersilakan nih, Bu. Iya, terima kasih Mas. Jadi di sini ditanya diagnosis apakah yang paling tepat mungkin pada kasus tersebut. Jadi kata kuncinya jelas di sini yang pertama usia kehamilan 37 minggu dengan berat bayinya lahir 2.400, eh, jantungnya 110 kali per menit, kulit kering, refleksnya sudah sempurna. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B, dismatur. Oke Mas, dilanjut slide-nya supaya kita paham. Jadi kalau prematur kita tahu kalau usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, jadi 36 minggu sampai ke bawah. Terus kalau dia dismatur itu usia kehamilannya sesuai tapi tidak sesuai dengan berat badannya. Jadi dia usianya udah 37 tapi berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Ini kan tidak sesuai berat badannya, dia 2.400. Seharusnya 37 itu udah 2.500 ke atas atau 2.500. Kemudian prematur ya jelas tidak sesuai karena ini sudah 37 minggu, bukan dikata lagi prematur. Postmatur juga tidak karena dia tidak melebihi 42 minggu. Matur itu jika usia kehamilannya 37 minggu sampai 42 minggu dengan memiliki berat badan yang sesuai yang ideal dengan usia kehamilannya. Jadi yang jawabannya paling tepat adalah dismatur. Oke, baik, Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, ini untuk teman-teman semua, ya, bagaimana nih? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk penjelasan soal nomor 4? Atau masih bingung-bingung nih? Karena di sini, oh dari Kak Iva B juga ya, dari Kak Tiati juga B. Mungkin ada yang Iya. ditanyakan untuk teman-teman semua? Ya kemarin ini Mas soal ini paling banyak nih keluar nih kalau di Ukom tuh yang ditanya tuh ya prematur. Jadi kan supaya bisa memahami apa itu imatur, apa itu postmatur, dismatur. Jadi diganti-ganti konsepnya. Jadi yang ditanya yang kali ini ketemunya dismatur. Terkecoh teman-teman nih. Ternyata masih terkecoh Bu dari berapa orang tadi yang menjawab ya, sekitar kurang lebih sekitar 15 orang Ibu yang menjawab. Ini yang benar baru beberapa orang aja Ibu ya. Untuk teman-teman semua mungkin bisa dipelajari kembali untuk pembahasan apa nih Bu kalau boleh tahu Ibu ya. Tentang apa nih Ibu? Persalinan Apanya mungkin. Mas? Ini untuk soal nomor 4 Ibu. Karena teman-teman Tentang masih terkecoh. Oh ini tentang persalinan. Kemarin pernah ngasih di bimbel yang di Mei itu kan prematur, terus postmatur. Dia minta coba diganti, Bun. Nanti kalau itu dismatur gimana contoh soalnya kayak gitu. Oh, Makanya pas bimbel oke. ini supaya dia ingat ya teman-teman sini. Nah ini ada jawab saran yang saya saran kemarin katanya. Oh, dari Kak Eka. Oke, terima kasih juga Kak Eka. Waduh, ternyata Kak Ekanya sendiri terkecoh. Kayaknya benar nggak? Kak Ekanya Kayaknya terkecoh, Ibu. jawabnya benar nggak? Kak Ekanya ternyata masih kekecoh juga, Ibu. Di sini Kak Eka jawabannya apa ya? Oh, jawabannya C. Oke, baik Kak Eka. Mungkin nextnya Bu Ruri akan memberikan apa ya? Soal-soal yang lain seperti itu ya, seperti matur atau yang lainnya seperti gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Ya Oke, nanti kita baik. coba berubah ya Mas. Oke, baik. Berarti teman-teman semua sudah paham ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ruri. Berarti kita lanjut ya teman-teman, bunda-bunda untuk soal nomor 5 ya. Lanjut kan nih untuk soal nomor 5 nih. Waduh, ternyata teman-teman di sini masih ngebahas nih di kolom chat nih, Bu. Rame juga nih, Bu. Untuk malam hari ini. Oke, lanjut. Oke, siap. Kita Oke, lanjut lanjut. ya untuk soal nomor 5 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini soal nomor 5, bunda-bunda bisa dikerjakan aja waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya 30 detik lagi yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya tepat dengan pilihan jawabannya masing-masing. Untuk soal kita yang nomor 5. Tiga, dua, satu. Saya nyalakan kolom chatnya. Ya sudah dapat pilihan jawaban untuk soal nomor 5 bisa langsung diketik aja di kolom chat. Yang belum atau masih ragu-ragu bisa dibaca kembali. Di sini kita tidak terburu-buru, masih proses belajar. Benar. Nanti kalau sudah di tryout, baru itu ada manajemen waktunya. Ini supaya teman-teman ini terbiasa aja untuk mengerjakan satu soal 1 menit. Ini 11 orang yang sudah menjawab. Waduh, kita Wah, ini kompak ya lihat. ini. Wah, kalau ini kompak nih Bu. Iya, kompak nih Ya, sepertinya. sudah kompak, jawabannya sudah yakin semua A. Iya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa menjelaskan atau memberikan tanggapannya atau alasannya mengenai pilihan jawaban yang A. Ayo ada teman-teman? Ada yang ingin memberikan tanggapannya untuk soal nomor 5? Ayo, ayo, ayo. Tidak ada? Sepertinya sedang sibuk semua. Oke, kita lempar ya ke Bu Ruri. Kita lanjut ya ke Bu Ruri untuk dibahas untuk soal nomor 5. Oke Bu, kayaknya langsung dijelaskan aja Bu untuk soal nomor 5 nih Bu. Apakah benar atau tidak untuk soal nomor 5 ini Bu? Dipersilakan Iya. Bu Ruri. Oke, untuk soal nomor 5 ini yang ditanyakan bagaimana sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi eh, dilanjut Mas slide-nya. Jadi kata kuncinya sudah jelas, hamil 37 minggu, DJJ 150 kali per menit, pembukaan 7 cm, selaput ketuban negatif, teraba tali pusat yang menumbung masih berdenyut. Jadi pembahasan yang sesuai dengan kasus tersebut adalah lakukan rujukan. Jadi jawabannya A. Kalau tali pusat yang menumbung atau penumbungan tali pusat, itu kan biasanya harus segera melakukan rujukan. Kenapa tidak ada pembahasan option yang eh, B, C, D tidak masuk? Kalau argumentasi persalinan, tunggu persalinan normal, menunda melakukan rujukan, dukungan emosional pada ibu dan keluarga itu tidak sesuai dengan sikap bidan dalam kasus penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Jadi yang paling tepat jawabannya ada silahkan lakukan rujukan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ruri. Berarti ini teman-teman semua sudah pada paham ya untuk soal nomor 5 ini karena 100% jawabannya sudah yakin dan juga sudah benar. Izin saya matikan terlebih dahulu untuk Oke, baik sudah. Oke, berarti di sini juga dari Kak Iva juga kurang lebih hampir sama dengan penjelasan dari Bu Ruri juga. Jadi teman-teman semua sudah paham ya dengan soal nomor 5. Saya coba tanya dulu nih. Tapi saya coba tanya dulu nih supaya meyakinkan Bu Ruri. Udah paham atau belum nih bunda-bunda untuk soal nomor 5 ini? Atau mungkin ada yang ditanyakan dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Karena ini sudah mau masuk ke soal yang terakhir. Wah, sudah paham nih Mas. Ini kan paling sering ketemu di kasus lapangan nih. Oh, ini adalah soal yang sering ditemui oleh teman-teman ya, Bu ya? Ya, Di untuk kegawat daruratan kan banyak macam-macamnya. Salah satunya ini. Rasanya teman-teman paham semua. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ruri atas penjelasannya. Oke, saya lanjut ya. Untuk teman-teman semua, kita masuk ke soal yang nomor 6. Soal terakhir. Soal terakhir, soal nomor 6 langsung aja dikerjakan. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang.
25 detik lagi yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya tepat untuk menjawab pilihan jawaban masing-masing. Untuk soal nomor 6. Oke, waktunya sudah habis. Saya nyalakan kolom chatnya. Yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa diketik aja di kolom chat Zoom. Oke, baru 3 orang yang menjawab. Ada 2 nih optionnya nih, ada D dan C. Ada D dan juga C. Kak Rahmiati Jalil. Itu D. Kak Dewa Ayu Sutrasari C. Ada Kak Bujani C. Ada Kak Ita D. Kak Endang C. Kak Meli D. Waduh. C D. Autonomi dan benefit. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Bagaimana untuk Kak Iva? Ayo, Kak Nuzul, Kak siapa lagi nih yang biasa-biasanya sering nongol nih? Kak Eka. Wah, saya baca satu-satu nih. Belum mendapatkan jawabannya nih sepertinya. Kak Linda. Saya nyontek Kak Dewa aja. Cek, waduh. Kok nyontek? Nah, diisi saya bingung karena tidak paham apa ini ya? Teorinya. Oh, teorinya apa? Seperti apa nih, Bu? Oh, Saya nggak teorinya paham Ibu. maksudnya. Oh, Iya, teorinya mungkin ya paham. kurang paham. Oke, baik. Berarti ini mungkin jadi PR nih untuk teman-teman semua untuk yang kurang-kurang paham mungkin bisa dipelajari kembali nih untuk teman-teman semua. Ya, Ya ini dari dihukum sering masuk loh. wah, ini tuh udah di-spill sedikit Iya. nih sama Bu Duri. Ini dihukum Jadi masuk loh. Wah. kalau kemarin waktu yang hukum tahun kemarin itu 2 paketnya itu masuk ini, tapi dibalik-balik pertanyaannya. Oh, kurang lebih soalnya ini sama cuman beda cuman dibolak-balik seperti itu aja ya, Bu Iya, ya. iya. Kalau Kak Cahyo jawab apa ya? Saya nyontek. Waduh, kurang paham nih karena saya kan bukan bidan. Kan nggak mungkin juga Kak Iva ada bidan itu cowok. Agak gimana gitu ya. Oke, mungkin saya langsung oh ya saya tanya dulu nih untuk teman-teman pilihan jawaban C atau D. Yang tadi menjawab yakin itu dari Kak Ramiati Jalil mungkin bisa memberikan tanggapannya Kak Ramiati untuk pilihan jawaban D atau yang lain dari Kak Ita, dari Kak Meli? Oh ini soal etik ya, saya baru baca. Iya, ini kan ada 1 etiknya, Oke Mas. baik. Tapi memang Iya. Bu, baik itu perawat ataupun bidan memang paling kesulitan itu di soal etik ya Bu ya. Iya, Waduh. karena di etik itu mungkin waktu di kuliah nggak terlalu dimunculkan, tiba-tiba pas di hukum muncul kayak gitu. Seperti itu Bu. Waduh, nih mantap nih dikasih soal bagus berarti ya. Oke, ini dari pilihan jawabannya belum ada yang bisa memberikan tanggapannya. Untuk yang C, mungkin dari Bu Jani, dari Kak Endang, atau dari Kak Eka. Wah, Kak Eka nih nyontek Kak Dewa. Oke, yang C, yang pilihan jawaban C, bagaimana? Oh, sepertinya memang sulit dijelaskan, Bu. Untuk soal yang nomor 6 nih, Bu. Mungkin saya langsung serahkan aja ke Bu Nuri untuk penjelasan soal nomor 6 nih, Bu. Boleh, Mas. Jadi soal nomor 6 ini soal etik. Jadi ditanya apakah prinsip etik yang diterapkan pada bidan tersebut. Jadi jelas kata kunci di sini bidan memberikan kebebasan kepada ibu untuk memilih pulang dulu ke rumah atau tetap di TPMB. Jadi bidan menghargai keputusan yang ibu pilih, itu kata kuncinya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah otonomi C. Kenapa otonomi? Jadi otonomi itu adalah prinsip kebebasan bagi klien itu sendiri dan bidan menghargai hak-hak klien. Jadi menghargai otonomi, misalnya prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan berpikir logis dan membuat keputusan sendiri. Jadi karena ini keputusan, jadi yang paling tepat adalah otonomi. Kalau fidelity itu ketaatan atau menepati janji.
Kalau sedangkan veracity itu kejujuran. Beneficence itu berbuat baik, maleficent itu tidak merugikan, jadi tidak merugikan pasien. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah B, otonomi. Oke, Jadi baik nanti Ibu. bisa saja keluarnya soalnya yang di A, bisa saja minggu depan. Jadi bisa saja misalnya keluarnya di D, jadi itu bisa dibolak-balik. Jadi paling tidak kita tahu konsep pilihan dari 5 option ini, definisinya apa aja. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ruri. Izin Bu Ruri untuk ini kunci jawabannya seperti juga keliru. Kalau di soal ini C, tapi kalau di pembahasan ini Oh B. iya, salah ketik ya. Tidak Tapi apa-apa Ibu. otonomi ya. Tapi Ya, untuk penjelasannya sepertinya sudah iya. mantap Bu. Ya C, otonomi. Oke, baik untuk teman-teman semua tadi dari Kak Meli, ternyata Kak Meli juga asal nebak Mas. Waduh. Berarti untuk teman-teman di sini ya teman-teman Voko, bunda-bunda Voko di sini ya masih harus belajar lagi soal-soal etik. Ya Bu Ruri ya, Iya, karena di sini masih banyak yang masih belum mengerti mengenai soal etik kebidanan. Ya, ini PR nih untuk teman-teman semua nih. Ya, oke, baik, baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa eh, apa namanya saya sampaikan. Mungkin ini terakhir dari saya. Eh, mohon maaf. Mungkin dari Bu Ruri deh. Dari Bu Ruri mungkin ada kata-kata Ibu untuk penyemangat teman-teman yang mau tryout besok nih Bu. Waduh, pagi-pagi udah tryout, malam-malam begini masih belum iya. belajar, paginya sudah tryout. Waduh, ini harus Seharusnya ada malam kata-kata ini semangat nih penenangan, Bu. Mas. Ya, seharusnya malam ini kalau besok udah tryout, seharusnya kita refresh otak penenangan hari ini, malam ini. Ya, Jadi besok semoga teman-teman besok bisa menjawab soal hukumnya dengan tepat. Jadi yang perlu kita ingat amin, supaya nggak menghabiskan waktu, kita baca dulu apa itu pertanyaannya, kemudian cari kata kuncinya, baru lihat optionnya. Atau lihat optionnya, kita baca soalnya, kemudian baca apa tuh yang ditanyakan apa, lihat optionnya, terus cari kata kuncinya. Jadi supaya kita bisa tepat menjawab pada soal UKOM besok, tryout UKOM besok. Mudah-mudahan besok pada saat tryout tidak ada kendala apa-apa, sehingga bisa dapat amin, gambaran buat teman-teman semua untuk menghadapi UKOM. Jadi bismillah amin. besok insya Allah kompeten buat semuanya. Amin, amin. Terima kasih Bu Ruri atas doanya, atas penyemangatnya ya untuk teman-teman Voko Hmm. dimanapun berada. Ya karena tadi Iya, juga dilihat masih ada yang OTW mau apa mau tryout tuh karena iya, beliau mungkin lagi dinas di desa, mungkin beliau lagi pengabdian gitu. Oke, eh mungkin dari Bu Ruri itu aja Bu Ruri atau ada iya. closing statement? Mungkin itu Oh, aja, Mas. Ya ini udah. oke, ini sudah di itu juga ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Ya, saya tunggu ya, Bu Ruri. Mohon maaf untuk revisiannya, untuk kita kasih, Bu, untuk filenya Oh malam ini iya, juga. sudah saya kirim, Mas, ke Oh, sudah dikirim ke Mas Mas Adi. Adi. Ya, Oke, nanti. baik. Untuk Ya, teman-teman semua, mungkin eh apa namanya doa dari saya supaya dilancarkan tryoutnya besok. Ya, jangan terlalu tegang, ya, karena itu adalah tryout mungkin bunda-bunda first time ya melakukan hal ya, tersebut. Jadi wajar aja kalau deg-degan gitu ya, Bia. Karena kita baru wajar. kan, ya. Jadi gimana pun caranya bunda-bunda harus rileks, harus tenang supaya bisa lancar untuk menjawab Iya. soal-soal tryoutnya ya. Iya. Doa dari saya sekali lagi mungkin dari tim Voko juga perwakilan mudah-mudahan teman-teman semua bunda-bunda semua ini bisa kompeten di tryoutnya besok. Amin. Amin. Iya. Oke, mungkin itu aja dari saya dari Bu Ruri. Terima kasih atas ilmu penyemangatnya dan juga Iya. motivasinya Bu Ruri. Sekiranya izin Ibu ada kegiatan lain atau seperti apa boleh untuk meninggalkan Zoom Ibu, dipersilakan Iya. Ibu. Mungkin bisa di. Izin ya, Mas, teman-teman semua ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih untuk Bu Ruri dan Oke. untuk teman-teman semua. Izin saya tampilkan link absensinya. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah hadir bisa diisi terlebih dahulu absensinya baru diperbolehkan untuk keluar dari Zoom. Jadi di sini bisa
tahu tim Foko bahwa siapa aja yang sudah aktif di bimbingannya. Seperti itu. Oke, semangat Kak Eka, semoga lancar, nggak ada rintangan di jalan. Amin, amin. Saya jam 4 subuh berangkat dari rumah ke lokasi tryout 3 jam perjalanan. Waduh, semangat Kak Eka. Semangat juga untuk bunda-bunda dan juga teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Harus semangat ya bunda-bunda untuk bimbingannya. Sampai ketemu di next bimbingan dan juga kegiatan-kegiatan Foko yang lain. Ya, mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat semua. Saya izin live ya teman-teman.